Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan kami kelompok Suavitas, yang dalam hal ini akan membahas film yang berjudul Evan Almighty. Adapun beberapa pertanyaan yang diberikan dosen ke kami, nanti akan kami bahas di dalam podcast ini gitu. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Angelina, yang kedua ada Graciela, yang ketiga ada Maximilian, yang keempat ada Michael, saya sendiri, dan yang kelima ada Vicky. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin boleh next slide dulu. Nah, kita nonton dulu trailer dari film Evan Almighty ini. Enjoy teman-teman. Oke, mungkin boleh di-play ya. I am successful, powerful, handsome, happy. Newly elected Congressman Evan Baxter's life was going exactly as planned. There he is, the big kahuna. I think I have to do the dance. Do the dance. Until he met someone with a plan of his own. Who are you? I'm God. Flood's coming, and I want you, Evan Baxter, to build an ark. Yeah. Does that look too tough? Well, today must be my lucky day. Now, no matter where he turns, Those animals are following me. See, if you had an ark, you'd have a place to put them all. no matter what he does, Wow, what's with the scruffle, mountain man? Whenever I shave, the beard grows right back in. David, what happened? Did you fall in a mine shaft? Did you just come out of a coma? No. Were you attacked by a werewolf? there's just no escaping. Obviously, the stresses of this office have proven too much for you. His destiny. I lost my job, everything. Why are you doing this? Why me? You want to change the world, son. So do I. Here we go. Gentlemen, I have come up with a little construction project for us this weekend. The whole weekend? Yeah, maybe a couple weekends after that. You're talking about building a boat. It might be something fun for the family. Be great in case it floods or something. From the director of Bruce Almighty comes the next chapter in the almighty story of them all. I know that this doesn't make any sense. I just want you to trust me. Dad, I'm with you. Is that a llama with a hammer? Let's finish this sucker. This summer, His name is Evan Baxter, but now he goes by New York's Noah. Evan's Evan, the weirdo with a beardo. when it comes to saving the world, some assembly be required. Thanks. I can't even get my cat to use the litter box. People, the flood is imminent. Is it too much to ask for a little precipitation? Evan Almighty. Iya, udah nonton ya semuanya. Oke, kita boleh ke next slide kali ya untuk mulai pembahasannya. Oke. Mungkin kita akan mulai dari ringkasan filmnya. Di sini aku akan membacakan ringkasan film yang sudah kami ringkas. Film Evan Almighty dimulai dari Evan yang mendapatkan pekerjaan baru sebagai anggota Kongres dan ia pindah rumah bersama dengan keluarganya. Malam itu ia berdoa kepada Tuhan dan bertanya jika ia bisa membantunya untuk mengubah dunia. Sejak itu, Evan mengalami kejadian-kejadian yang aneh seperti alarm yang selalu berbunyi tepat pada jam 6.14, meskipun ia menyetelnya di jam 7. Kotak kayu yang berisi alat-alat yang dikirim ke rumahnya, sebuah truk yang membawa kayu ke rumahnya. Kejadian aneh terus terjadi sampai ia melihat seseorang di TV yang memegang papan dengan tulisan Genesis 6:14
yang membuatnya menyadari bahwa ini mungkin adalah korelasi dengan Alkitab. Kemudian ia melihat ayat 6:14 di Alkitab yang berisi make 3 ark of gopher wood. Setelah itu, ia bertemu dengan Tuhan yang memintanya untuk membangun perahu. Awalnya ia tidak percaya, namun angka 6:14 terus muncul dalam kehidupannya. Jenggotnya tetap ada meskipun ia mencukurnya dan hewan secara berpasangan terus mengikutinya. Evan akhirnya menyadari bahwa ia adalah Noah yang kedua akhirnya memutuskan untuk membangun perahu tersebut. Keluarganya bahkan sempat meninggalkan Evan karena ia bersikeras untuk membangun perahu, namun akhirnya kembali untuk membantu Evan setelah Tuhan mengatakan bahwa Nuh memerlukan keluarganya untuk mendampinginya. Banyak reporter dan orang yang menertawakan Evan karena tidak percaya atas tindakannya. Namun, ternyata bendungan air bocor sehingga mereka semua bersama dengan binatangnya menaiki perahu yang dibangun oleh Evan dan selamat dari kematian. Oke, ini ringkasan filmnya. Kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini sudah ada pertanyaan pertama yang disiapkan oleh dosen. Menurut teman kita Graciela, apa yang membuat Evan percaya bahwa Morgan Freeman dalam film itu adalah Allah? Mungkin boleh ditanggapi teman kami Graciela? Oke, jadi menurut saya, Evan percaya bahwa Morgan Freeman dalam film ini adalah Allah karena ia melihat segala pembuktian yang dibuktikan sendiri oleh Morgan Freeman, di mana Morgan mengetahui segala sesuatu tentang Evan, mulai dari data pribadi serta kesukaan dan juga ketakutannya. Kemudian ia berada dimanapun Evan berada, yang awalnya di dalam mobil, duduk di sampingnya saat ada pertemuan komite, hingga menjadi dokter ketika Evan pingsan saat rapat pertemuan tersebut. Awalnya memang Evan tidak percaya akan hal tersebut, namun ia mulai percaya ketika mereka berdua berbincang-bincang setelah Evan diikuti oleh berbagai macam hewan berpasangan, dan halaman rumahnya berubah menjadi lembah yang indah. Saat halaman rumahnya tersebut berubah menjadi lembah, Evan percaya bahwa Morgan Freeman adalah Allah. Oke, jawaban yang sangat baik. Oke, karena keterbatasan waktu mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, di pertanyaan berikutnya, mengapa Evan merasa wajib membuat bahtera meskipun hal itu akan merugikan keluarga dan karirnya? Oke, untuk pertanyaan berikutnya, saya mau minta pendapat dari teman kita Maksi untuk pendapatnya, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi Evan merasa wajib dalam membangun bahtera meskipun akan merugikan keluarga dan karirnya, karena Evan diberitahu oleh Tuhan bahwa akan ada banjir besar dan hanya Evan yang dapat menyelamatkan orang-orang yang akan terkena dampaknya. Ditambah dengan Tuhan memberikan Evan pencerahan melalui hal-hal yang terjadi di sekitarnya, Evan menjadi yakin bahwa akan ada banjir dan dia harus membangun bahtera. Di sini kita dapat melihat bahwa Evan memiliki etika yang baik dan nilai moral pada hatinya membuat Evan tidak dapat mengabaikan bencana yang akan terjadi. Walaupun dalam proses membangun bahtera, hidup dia dan keluarganya dirugikan. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman kami Maksi. Kita boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, etika normatif manakah yang sesuai dengan problem film ini dan mengapa? Oke, dalam hal ini saya meminta teman kita Vicky untuk bantu menjelaskan etika normatif yang mana ini yang terkait dengan film ini. Boleh teman kita Vicky dipersilakan. Jadi etika normatif itu terbagi menjadi 3, yakni konsekuensialis, deontologi, dan teleologi. Berdasarkan cerita dari film tersebut, kelompok kami menyatakan bahwa film ini mengandung etika konsekuensialis karena menurut pengertiannya, teori etika konsekuensialis adalah teori yang menyatakan bahwa konsekuensi dari sebuah tindakan menentukan nilai moral tindakan tersebut. Dalam film ini, tindakan yang dilakukan oleh Evan adalah membuat bahtera.
serta memperingatkan orang-orang bahwa ia mendapat pandangan bahwa akan ada kejadian banjir bandang seperti yang pernah dikisahkan dalam Alkitab, di mana Nabi Noah menyelamatkan banyak orang serta hewan dari banjir bandang. Akibat dari perbuatan tersebut adalah banyak orang dan hewan yang selamat dari banjir. Meskipun ada awalnya Evan tidak dipercayai banyak orang karena dianggap tidak logis, pada akhirnya muncul nilai-nilai moral yang menyatakan bahwa menyelamatkan banyak orang adalah hal yang penting dalam kehidupan. Kemudian Evan dianggap sebagai penyelamat manusia dan hewan dari bencana yang besar. Oke, berarti untuk pertanyaan nomor 3 ini etika yang dipilih adalah etika konsekuensialis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya berkaitan dengan nomor 3. Pertanyaannya adalah kelemahan dan kelebihan dari etika konsekuensialis. Nah, di sini saya meminta bantuan dari teman kita Angel untuk bantu menjelaskan apa sih sebenarnya kelemahan dan kelebihan dari etika konsekuensialis ini. Kepada Angel, saya persilahkan. Jadi kelemahan dari etika konsekuensialis ini adalah yang pertama itu perbuatan baik itu hanya bisa dinilai dari sebagai kebaikan ketika tindakan itu menghasilkan manfaat yang paling besar. Sementara itu perbuatan baik itu yang tidak menghasilkan manfaat ataupun yang apapun tidak dianggap sebagai kebaikan. Kebaikan yang dimaksud tersebut harus mendatangkan hasil yang positif. Yang dimaksud dengan hasil positif adalah seperti kebahagiaan, kesenangan, kesehatan, kecantikan, pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, etika konsekuensialis itu ada limitnya. Jadi seperti sampai sejauh mana kita dapat memperhitungkan hasil dari akibat dan tindakan kita. Yang ketiga, keadilan itu dapat dipertanyakan. Seperti kalau ukurannya adalah keuntungan bagi sebanyak mungkin orang, ini potensial melanggar prinsip keadilan. Misalnya pada kasus menembak mati semua penjahat. Lalu kelebihan yang ada pada etika konsekuensialis adalah etika konsekuensialis ini tidak bersifat egoistik karena dia tidak mengusahakan kebaikan bagi diri sendiri. Selanjutnya, kebahagiaan itu melalui manfaat bukan hanya terletak pada satu orang, satu pihak atau satu kelompok tertentu, namun juga mencakup kebahagiaan buat orang lain gitu. Oke, jawaban yang sangat bagus ya, teman kita Angel. Oke, dengan pertanyaan yang dijawab oleh Angel, sesi talk show atau podcast ini sudah selesai. Demikian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, kami mohon kesediaannya untuk bertanya di grup. Dan bagi teman-teman semua yang sudah menonton video ini, boleh memberikan kritik, komentar, dan saran di grup chat WA yang mana permintaan dari dosen adalah hal tersebut merupakan absensi gitu. Jadi mohon ya teman-teman untuk nonton video kami. Demikian dari kami. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.